Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah dasar-dasar membaca dan menulis yang beranggotakan Natasha Kussumaning Tias, Thomas Vakum Fitonis, Fahda Kurnia Palupi, Zulfatun Nikmah Sabila, dan Muhammad Zulfa akan menjelaskan materi keterbacaan, teknik uji rumpang, dan kecepatan efektif membaca. Langsung saja kita simak penjelasannya. Pengertian keterbacaan. Dahl dan Chall dalam Suherli tahun 2008. Keterbacaan adalah seluruh unsur yang ada dalam teks, termasuk di dalamnya interaksi antar teks yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembaca dalam memahami materi yang dibacanya pada kecepatan membaca yang optimal. M.C. Laugin dalam Suherli tahun 2008 menambahkan bahwa keterbacaan itu berkaitan dengan pemahaman pembaca karena bacaannya itu memiliki daya tarik tersendiri yang memungkinkan pembacanya terus tenggelam dalam bacaan. Gilliland dalam Suherli tahun 2008 mengungkapkan bahwa keterbacaan itu berkaitan dengan 3 hal, yakni kemudahan, kemenarikan, dan keterpahaman. Kemudahan membaca berhubungan dengan bentuk tulisan, yakni tata huruf atau topografi, seperti besar huruf dan lebar spasi. Kemenarikan berkaitan dengan minat pembaca, kepadatan ide pada bacaan, dan keindahan gaya tulisan. Keterpahaman berhubungan dengan karakteristik kata dan kalimat, seperti panjang pendeknya dan frekuensi penggunaan kata atau kalimat, bangun kalimat, dan susunan paragraf dapat dipahami atau tidak oleh pembaca. Wormuth dalam Sulistyorini tahun 2006 mengklasifikasikan tingkat keterbacaan teks sebagai berikut. 1. Skor keterbacaan rendah atau kurang dari 37 menunjukkan bahwa bahan bacaan sukar dipahami. Bahan bacaan pada tingkat ini tidak sesuai bagi pembacanya. 2. Skor keterbacaan sedang antara 35 sampai 37 atau rata-ratanya 47 menunjukkan bahwa bahan bacaan sesuai bagi siswa. 3. Skor keterbacaan tinggi atau di atas 57 menunjukkan bahwa bahan bacaan mudah dipahami, pembaca dapat belajar mandiri. Dupuis dan Askoff tahun 1982 mengedepankan 4 faktor penentu tingkat keterbacaan sebuah wacana. Adapun keempat faktor tersebut adalah 1. Faktor kebahasaan dalam teks, 2. Latar belakang pengetahuan pembaca, 3. Minat pembaca, 4. Motivasi pembaca. Formula keterbacaan. Formula keterbacaan dan Edward Free yang kemudian dikenal dengan sebutan free graphic merupakan formula yang dianggap relatif baru dan dimulai dipublikasikan pada tahun 1977. Graphic free digunakan untuk mengukur tingkat keterbacaan wacana. Langkah-langkah penggunaan graphic free adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, pilihlah penggalan wacana yang representatif yang akan diukur tingkat keterbacaannya. Yang kedua, hitunglah sampai 100 kata dari wacana yang dipilih untuk dijadikan sampel yang akan diukur tingkat keterbacaannya. Yang ketiga, hitunglah jumlah kalimat dari 100 kata yang dijadikan sampel hingga per 10 terdekat atau dibulatkan. Yang keempat, hitunglah jumlah suku kata dari wacana sampel. Angka dan singkatan diperlukan sebagai satu kata dengan satu suku kata. Yang kelima, hasil menghitung pada langkah 3 dan 4 diplotkan atau dimasukkan ke dalam graphic free. Pertemuan antara baris vertikal atau jumlah suku kata dan baris horizontal atau jumlah kalimat menunjukkan tingkat kelas pembaca yang diprediksi dapat membaca bacaan yang diukur. Yang keenam, tingkat keterbacaan hasil pengukuran bersifat perkiraan. Penyimpangan mungkin terjadi sehingga keterbacaan tidak hanya seperti hasil pengukuran, tetapi bisa ditambah atau dikurangi 1 peringkat. Formula keterbacaan yang diperkenalkan oleh Alton Reigot yang dikenal dengan graphic Reigot tampaknya mendekati kecocokan untuk bahasa-bahasa yang menggunakan huruf Latin. Meskipun pada dasarnya prinsip-prinsip yang digunakan hampir sama dengan graphic free. Adapun grafik yang cocok untuk mengukur tingkat keterbacaan adalah
graphic record. Prinsip menggunakan graphic record dan graphic free hampir sama. Penggunaan graphic record adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung 100 buah perkataan dari wacana yang hendak diukur tingkat keterbacaannya itu sebagai sampel. Yang kedua, menghitung jumlah kalimat sampai pada per 10 terdekat. Yang ketiga, menghitung jumlah kata-kata sulit, yakni kata-kata yang dibentuk oleh 6 huruf atau lebih. Yang keempat, hasil diperoleh dari langkah 2 dan 3 itu dapat diplotkan ke dalam graphic record untuk menentukan peringkat keterbacaan wacananya. Keterbatasan formula keterbacaan. Formula keterbacaan yang dipakai sekarang ini mendasarkan formulanya pada 2 hal, yaitu yang pertama, panjang pendeknya kalimat dan tingkat kesulitan kata. Yang kedua, faktor yang menjadi landasan formula keterbacaan ini mengandung pertanyaan pada kita. Materi selanjutnya adalah teknik uji rumpang. Menurut Hittelman, dalam Haryadi, teknik uji rumpang ialah sebuah teknik penghilangan kata-kata sistematis dari wacana, dan pembaca diharapkan dapat mengisi kata-kata yang hilang tersebut dengan kata yang sesuai. Menurut Hillman dalam Damayanti, mengungkapkan bahwa teknik uji rumpang berfungsi sebagai sumber informasi mengenai kemampuan pemahaman bacaan seseorang. Menurut Bournemouth, teknik uji rumpang memiliki 2 manfaat, yaitu 1. Teknik ini mencerminkan keseluruhan pengaruh yang berinteraksi dalam menentukan keterbacaan sebuah wacana. 2. Teknik ini mengomunikasikan hampir seluruh unsur yang berhubungan dengan penentuan keterbacaan. Beberapa keunggulan teknik uji rumpang menurut Haryadi adalah sebagai berikut. A. Dalam menentukan keterbacaan sebuah teks, teknik uji rumpang mencerminkan pola interaksi antara pembaca dan penulis. B. Pengukuran keterbacaan dengan teknik uji rumpang tidak dilakukan secara terpisah antara teks dan pembacanya, sehingga teknik ini digunakan untuk menilai keterbacaan dan menilai pemahaman pembaca. C. Teknik uji rumpang bersifat fleksibel, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, guru mendapatkan informasi mengenai latar belakang, kemampuan, dan kebutuhan siswa. D. Teknik isian rumpang dapat menjangkau sejumlah besar individu pada saat yang sama. E. Sebagai teknik pembelajaran, teknik isian rumpang merupakan alat yang ideal untuk mendorong siswa tanggap terhadap bacaan. F. Teknik isian rumpang dapat dipergunakan sebagai latihan dan ukuran praktis akan pengetahuan dan pemahaman tata bahasa siswa. G. Teknik isian rumpang dapat melatih kesiapan dan ketanggapan dalam upaya memikirkan dan memahami maksud dan tujuan penulis atau penulisan wacana. Kelemahan teknik uji rumpang yang lain yaitu hanya cocok digunakan untuk kepentingan membaca dalam hati atau membaca pemahaman. Dengan demikian, kelemahan-kelemahan siswa dalam hal membaca nyaring seperti pelafalan, intonasi, penggunaan tanda baca, dan lain-lain tidak bisa dideteksi dengan teknik ini. Langkah-langkah dalam membuat teks uji rumpang adalah sebagai berikut. A. Memilih wacana yang berjumlah lebih dari 250 kata. B. Membiarkan kalimat pertama dan terakhir utuh. C. Melakukan penghilangan kata atau delisi pada kalimat kedua, yakni pada setiap kata kelima, sehingga delisi berjumlah 50 buah. D. Jika kata kelima adalah kata bilangan, pelepasan dijatuhkan pada kata kelima berikutnya. E. Mengganti kata yang dilesap dengan garis sama panjang, kemudian diikuti dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. F. Menyediakan waktu yang cukup kepada siswa untuk menyelesaikan tugasnya. G. Memberi penilaian terhadap hasil jawaban siswa. Pengertian kecepatan efektif membaca menurut Harja Sujana dan Mulyati tahun 1987, kecepatan efektif membaca adalah perpaduan dari kemampuan motorik gerak mata atau kemampuan visual dengan kognitif seseorang dalam membaca.
Proses membaca terdapat dua komponen utama yang bekerja secara dominan, yaitu 1. Kerja mata untuk melihat lambang-lambang grafis. 2. Kerja otak untuk memahami dan memaknai lambang-lambang grafis tadi menjadi sebuah informasi yang utuh dan lengkap. Kemampuan membaca cepat atau kecepatan membaca itu ditunjukkan oleh kemampuan membaca sejumlah kata yang dibaca dalam satuan menit atau kata per menit, yakni rata-rata tempo baca untuk sejumlah kata tertentu dalam waktu tempuh baca tertentu. Menurut Harja Sujana tahun 1992, mengidentifikasi 5 faktor sebagai pengaruh kemampuan membaca, yaitu 1. Latar belakang pengalaman, 2. Kemampuan berbahasa, 3. Kemampuan berpikir, 4. Tujuan membaca, 5. Berbagai afeksi seperti motivasi, sikap, minat, keyakinan, dan perasaan. Menurut Oma Maggio tahun 1984, lebih menyoroti aspek pemahaman bacaan sebagai wujud dari pengukuran aspek kognisi, yaitu pemahaman bacaan bergantung pada gabungan dari pengetahuan bahasa, gaya kognitif, dan pengalaman membaca. Teknik-teknik membaca yang secara umum dikenal orang antara lain 1. Teknik baca pilih atau selecting, yaitu membaca bahan bacaan atau bagian-bagian bacaan yang dianggap relevan atau mengandung informasi yang dibutuhkan pembaca. 2. Teknik baca lompat atau skipping, yaitu membaca dengan loncatan-loncatan. 3. Teknik baca layap atau skimming atau dikenal dengan istilah membaca sekilas, yaitu membaca dengan cepat atau menjelajah untuk memperoleh gambaran umum isi buku atau bacaan lainnya secara menyeluruh. 4. Teknik baca tatap atau scanning atau dikenal juga dengan istilah sepintas, yaitu suatu teknik pembacaan sekilas, cepat tetapi teliti dengan maksud untuk memperoleh informasi khusus atau tertentu dari bacaan. Keterbacaan adalah seluruh unsur yang ada dalam teks, termasuk di dalamnya interaksi antar teks yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembaca dalam memahami materi yang dibacanya pada kecepatan membaca yang optimal. Keterpahaman berhubungan dengan karakteristik kata dan kalimat, seperti panjang pendeknya dan frekuensi penggunaan kata atau kalimat, bangun kalimat, dan susunan paragraf dapat dipahami atau tidak oleh pembaca. Formula keterbacaan yang diperkenalkan oleh Alton Riger, yang dikenal dengan grafik Riger, tampaknya mendekati kecocokan untuk bahasa-bahasa yang menggunakan huruf Latin, meskipun pada dasarnya prinsip-prinsip yang digunakan hampir sama dengan grafik Frey. Hittelman dalam Haryadi 2014.2191, teknik uji rumpang ialah sebuah teknik penghilangan kata-kata sistematis dari wacana, dan pembaca diharapkan dapat mengisi kata-kata yang hilang tersebut dengan kata yang sesuai. Teknik baca layap atau skimming, atau dikenal juga dengan istilah membaca sekilas, yaitu membaca dengan cepat atau menjelajah untuk memperoleh gambaran umum isi buku atau bacaan lainnya secara menyeluruh. Kemampuan membaca cepat atau kecepatan membaca itu ditunjukkan oleh kemampuan membaca sejumlah kata yang dibaca dalam satuan menit atau kata per menit, yakni rata-rata tempo baca untuk sejumlah kata tertentu dalam waktu tempuh baca tertentu.